Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita memperbarui ucapan syukur tahmid kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, serta salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini kita mulai tazkirah subuh dari Masjid An-Nur Dalan Lidang, Penyambungan, Kabupaten Madinah, Sumatera Utara, dengan surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk sepatutnya dibaca tiap hari. Surah Muluk ini diantara fadilahnya membantu orang nanti di dalam kubur. Kalau ingin senang dalam kubur, bacalah surah Muluk banyak-banyak, insyaallah. Ada dalam hadis ya, dan banyak sejarah orang saleh. Surah Al-Muluk ini awal juz 29, jumlah ayatnya 30 ayat. Dalam surah ini banyak cerita, banyak message. Antara lain bahwa hidup kita ini ujian. Ayat 2 ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati itu ujian. Hidup ujian, mati ujian. Sakit diuji, senang diuji. Kaya itu, orang kaya itu diuji. Rumah yang gede itu ujian baginya. Orang yang susah juga diuji. Nah, hidup mati ini di sini hidup dulu, al mauta baru al hayata. Karena kalau kita lihat surah Al-Baqarah, mati dulu. Kaifa takfuruna billahi kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Fase yang kita tempuh ini ada 4. Sekarang ini baru yang kedua ini. Sebelum kita lahir dianggap amwata, mati. Lahir, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Itulah perjalanan hidup. Di sini disebut 2 saja, mati dan hidup. Karena startingnya, permulaannya dengan mati ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menjadikan maut dan hayat, hayat dan maut, hidup dan mati, liyabluwakum. Kamu tuh diuji. Di rumah kita diuji, di masjid diuji, salat diuji, puasa diuji. Istri ujian bagi suami, suami ujian bagi istri. Lolos enggak ujiannya? Sama-sama menuju jalan ridha Allah enggak? Jangan menyimpang ya. Jangan menyimpang. Jalan suami itu juga jalan istrinya. Apa jalannya? Siratal mustaqim. Jangan ada yang ke kanan ke kiri, melenceng-melencong. Kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun. Rap tu ginjang, rap tu toru. Baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita tuh diuji siapa yang terbaik amalnya. Amal terbaik kalau pagi hari di masjid. Tidak ada amal yang lebih baik di pagi hari selain ke masjid. Bapak kalau berniat di malam hari, waktu tidur, besok saya mau sholat di Masjid An-Nur. Tidur itu ibadat. Datang bapak ke masjid, maka nilai tidurnya seperti bapak sembahyang semalam tidak berhenti, membaca Quran tidak berhenti, berzikir tidak berhenti. Orang yang berniat di malam hari mau sholat subuh di rumah Allah, ka'annama qaman laila kullah, seperti berqiyamul lail sepanjang malam. Bisa sholat 12 jam tidak berhenti. Tidak mampu, tapi kita dikasih nilai itu. Subhanallah. Patutnya suami menyokong istri, istri menyokong suami, seperti mana dalam ayat surah At-Taubah kemarin,
ba'duhum awliya'u ba', saling mendukung. Baik, itu satu ayat ya. Wa huwal azizul ghafur, Allah maha gagah, maha pengampun. Kalau kita buat silap, semua kita banyak kesilapan, Allah itu ghafur. Dalam ayat lain ada ghafir, ada ghaffar. Dia ada ghafir, ada ghafur, ada ghaffar. Beda nih maknanya Pak. Kalau ghafur, kata ulama, pengampun dosa yang gede. Kalau ghaffar, Allah mengampun dosa yang banyak. Sebanyak manapun dosa orang itu, tidak dapat dibandingkan dengan ghaffarnya Allah. Ghafur, pengampun dosa yang besar. Sebesar manapun dosanya, Allah akan mengampunkan. Baik. Kemudian kita melompat ke ayat 10. Ayat 10 ini mengatakan apa? Dari ayat 8 lah ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap orang ahli neraka, mudah-mudahan kita terhindar ya. Kita tidak termasuk, mudah-mudahan. Waktu ahli neraka masuk ke neraka ditanya itu, alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Nazir itu pembawa warning, pembawa peringatan. Nabi maksudnya. Sesudah Nabi, ulama. Sekarang ada lagi warasatul anbiya lah. Alam ya'tikum nazir. Setiap orang itu masuk neraka, orang itu akan ditanya, Bu, Pak, tidak sampai message sama bapak kah? Kenapa bapak ke neraka ini? Quran sudah ada, masjid sudah ada, ulama sudah ada, tapi masuk neraka juga dia. Itu sialan lah tuh. Maka dong masjid tidak didatangi. Ada masjid, dia tidur di rumah. Itu dialah. Kalau bapak ke masjid selamat, karena pencinta masjid, rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, selamat nanti di sana. Enggak ke masjid dia. Enggak nampak jalan ke masjid. Masjid sekian langkah saja dari rumahnya. Salat dia di rumah. Alam ya'tikum nazir. Sedangkan Nabi kita dah bilang ya, sesudah sholat subuh memanggil nama orang yang tidak datang. Mau melangkah ke masjid, tinggal langkahnya, tanda orang itu dipilih Allah. Nanti ada juga dalam hadis Pak ya, asya bi khair wa mata bi khair. Orang yang pencinta masjid itu katanya matinya diurus Allah, hidupnya diurus Allah. Ada kayaumi waladat ummu. Dia hari-hari seperti baru lahir, bersih dari dosa. Subhanallah. Pencinta masjid dijamin bersih dari dosanya seperti dia dilahirkan. Subhanallah. Itulah kita perlu belajar Pak ya. Perlu belajar. Pencinta masjid dijamin selamat. Alam ya'tikum nazir. Ayat 8 ya. Tidak sampai kakek bapak pembawa berita yang menakutkan. Jangan sholat di rumah. Bukan tidak boleh. Kalau sehat, kecuali kalau hujan, kalau sakit, tidak apalah. Tapi kalau tidak ada alasannya, Umar sendiri mengatakan, waktu beliau jadi khalifah, kalau ada temanmu, sahabatmu yang tidak datang dalam sholat berjamaah, nanti pergilah ke rumahnya katanya. Tanya dia, Pak, kok tidak datang Pak? Bapak sakit? Apa perlu saya bantu? Kalau dia tak sibuk, tak sakit, tak ada halangan, tak datang, maka celalah sikapnya katanya. Itu kata Umar bin Khattab. Kata anaknya Abdullah bin Umar, katanya apa? Kalau orang itu tidak ada waktu sholat isya, sholat subuh pun tidak nampak mukanya, itu jatuh sudah statusnya itu katanya. Subhanallah. Baik. Alam ya'tikum nazir. Setiap ahlul nar masuk ke neraka, kullama ulqiya fiha faujun. Faujun itu bergelombang. Masuk neraka itu gelombang. Gelombang RT8 dalam lidang ini. Gelombang Stein ini. Gelombang Darul Ikhlas ini. Tariqul Jinan ini. Bergelombang-gelombang nanti
Mudah-mudahan kita terhindar lah Pak ya. Yang jelasnya di sini yang masuk neraka itu berkelompok-kelompok. Faujun. Nah, ada gelombang-gelombangnya. Setiap gelombang ditanya, alam ya'tikum nazir. Pak, kok masuk neraka Pak? Bapak tidak sampai message sama Bapak kak? Tidak sampai berita kak? Di sini dijawabnya bala. Nah, qalu bala. Adong ada boningnya. Nah, bala itu artinya ada. Kami dengar. Nah, tapi kami tidak mempercayainya. Fakadzabna. Kami tidak percaya. Wa qulna ma nazalallahu min syai'. Kami bilang nonsen itu semuanya. Tidak ada itu. Nonsen orang tahu kan? Tapi kalau anak-anak di pondok saya tanya nonsen tidak tahu mereka. Padahal bahasa Indonesia itu kan nothing, bahasa Inggrisnya nothing. Dadong the way. In antum illa fi dhalalin kabir, bahkan mereka mengatakan penceramah itu, pendakwah itu dolal, sesat. Mereka mengatakan lagi, pintarnya mereka apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu di dunia mau mendengar, nasma'u aw naqilu, kami memikirkan yang kami dengar itu, kami mendengar ceramah, kami pikirkan, kami itu purba hari Rabu mengaji, kami pikirkan, kami pikirkan yang kami dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka. Pintar-pintar orangnya. Ada sampai berita, message sampai, tapi kami tidak percaya. Kalau kami sudah berpikir dari dulu, tidak akan masuk neraka kami. Jadi orang masuk neraka itu yang tidak menggunakan pikirannya. Yang penting berisi perutnya, mari si boltok niat. Kemarin kita ada bilang kita mengurus berapa perkara? Kemarin 3, body, badan, akal dan qalb. Kebanyakan orang yang diurusnya perut saja. Kenyang dia, kenyang istrinya, kenyang anaknya, dah. Kepala, hati tidak diurus. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mau mendengar baik-baik dulu dan kami fikirkan apa yang kami dengar itu, kami tidak akan masuk neraka kami. Subhanallah. Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka mengakui sendiri kesilapannya. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah itu. Nah, ini masalah. Ini orang yang gagal. Di bawahnya ada solusi. Nah, itu baiknya Quran ya. Kalau Bapak baca Quran, ini masalah, ini solusi. Ini masalah, ini solusi. Setiap ada masalah ada solusi. Solusinya apa? Ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini solusi nih Pak. Ini yang dipilih. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Subhanallah. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Ini judulnya khasyah ini Pak. Khasyah. Kalau dalam surah Yasin khasyah. Kalau dalam surah Al-Muluk yakhsha. Kalau baca aja juga sama dalam surah Yasin Pak message-nya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Khasyah. Yakhsha, apa bedanya? Lupa pelajaran purba. Khasyah fil madhi, yakhsha fil mudhari. Jangan lupa pelajaran purba itu. Kalau dalam surah Yasin, wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashru bi maghfiratin wa ajrin karim. Kalau dalam surah Yasin ajrin karim, surah Muluk ajrin kabir, ya sama. Di sini innalladzina yakhshawna rabbahum, orang yang ada takut kepada Allah, takut yang mendengar azan kalau dia tidak ke masjid. Orang yang tak memenuhi panggilan azan itu dia terusir dari rahmat Allah, terdinding, terhijab, terblokir. Takut dia terblokir. Innalladzina yakhshawna rabbahum, mereka ada khasyah.
Takut kepada Allah, takut dia. Kalau dia datang ke masjid dia happy, dia suka. Allah pilih aku, pilih lagi aku lancar oleh Allah. Jangan engkau singkirkan aku. Jangan engkau blokir aku ya Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb, kepada Allah bil ghaib. Tidak nampaknya Allah itu, tapi dia takut. Tapi nampak di hatinya. Mata tidak melihat, hati melihat. Tidak nampak di mata, nampak di hati. Ini orang Sumbar. Mesti kalau tidak nampak di mata, tidak nampak di hati, habislah. Mesti nampak di hati, walaupun tidak nampak di mata. Tapi di akhirat nanti kita akan nampak Allah. Ada ayat, ada hadis juga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, tidak nampak sama matanya, tapi nampak di hatinya selalu 24 jam. Lahum maghfirah, Allah kasih dia maghfirah gratis. Dosanya diabaikan Allah, dosanya diampunkan Allah. Ada khasyah dalam hati, takut kepada Allah, dosa otomatis diampuni. Wa ajrun kabir, dapat jannah. Confirm, pasti. Ini janji Allah. Yang penting ada khasyah. Modal nak masuk jannah khasyatullah. Maka ada doanya, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tadi malam saya menyaksikan salat witir di Masjidil Haram. Imam bacanya doa ini dalam doa kunutnya. Sembahyang tahajud mereka, sembahyang witir mereka berkunut, bacanya doa ini. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina. Panjang doanya tuh. Penting doa khasyah. Paling kurang Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Kalau ada khasyah, ada rasa takut, dari mana datangnya rasa takut? Kenapa orang tua takut? Rasa takut itu kemenisan, rasa takut datang dari mana? Dari ma'rifah. Maka starting permulaan beragama ini ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Ma'rifahnya dangkal, ma'rifahnya kurus, ma'rifahnya gersang, maka tidak takut dia. Subhanallah. Ada cerita orang dulu, orang saleh, pagi hari datang temannya berziarah ke rumahnya. Orang-orang saleh dia pagi-pagi pun datang, sudah salat subuh datang ke rumahnya pagi-pagi. Tuan rumah itu nangis. Pak, kok menangis pagi-pagi ini, Pak? Bapak baru mendengar berita keluarga ada famili yang meninggal? Tidak ada kok, semuanya sehat. Atau Bapak sendiri yang sakit? Saya pun sehat. Loh, kok menangis, Pak? Tadi malam saya terblokir, saya tidak tahajud. Yang ditangiskannya tidak tahajud. Saya terblokir tadi malam, saya tidak tahajud. Allah marah sama saya, terus saya menangis. Mudah-mudahan tangisanku ini menghanyutkan dosaku, nanti malam tidak terblokir lagi. Ini yang tidak tahajud terblokir tuh, Pak. Ramadan lagi tidak juga tahajud, padahal setan sudah dibelenggu, sudah digari, sudah diikat. Kenapa dia tak tahajud? Dia dah terlatih dah 11 bulan tidak tahajud sama iblis. Dalam hadis sahih muttafaq alaih, Pak ya. Hadis sahih muttafaq alaih, ada hadisnya di sini. Waktu orang itu tidur, dikerjain, diolah sama iblis. Iblis membuat tali diikat. Ini isingkok ya sonbo. Tolu ikatan. Dicekiknya orang itu dengan tali. 3 ikatan. Itu maka susah nak bangun.
hadis sahih. Dalam hadis itu diterangkan macam mana cara membuka ikatan. Ada 3 langkah, ada 3 step. Langkah pertama katanya pas bangun, alhamdulillah. Terbuka 1. Langkah kedua, cepat-cepat ambil uduk. Jangan handphone dulu. Uduk dulu. Terbuka langkah kedua. Sesudah itu sholat 2 rakaat. Baru ke masjid. Kalau tidak dilakukan langkah yang 3 itu di rumah sebelum ke masjid, berarti dia ke masjid masih diikat. Membuka ikatan ini kata ulama sebelum azan fajar, sebelum azan subuh. Dulu ada sahabat baik di Brunei. Masa itu saya di Malaysia di Kuala Lumpur, dia datang SMS-nya. Ustaz, doakan saya, tadi malam saya dikencingi setan katanya. Itu ada juga hadisnya. Ada juga hadisnya orang yang tidak tahajud, tidak sholat subuh tepat waktu, telinga sudah diisi iblis sama kencing. Zakar rajulu balas syaitanu fi uzuni. Ini tentang kerja-kerja iblis, Pak ya. Jadi begitulah solusinya apa? Kita pupuklah rasa takut kita kepada Allah dengan mencintai Allah, dengan mengenal Allah, mengenal azan, mengenal salat, mengenal ilmu. Sebagai penutup, tadi terbawa buku ini ada hadis sangat cantik kali sini tentang belajar ilmu katanya. Ini hadis, ini karya Imam Ghazali, namanya Asrarus Salah, rahasia salat. Katanya di sini, mendengar ilmu yang bermanfaat untuk akhirat itu lebih bagus daripada melakukan amalan sunat. Malah dikatakan di sini kalau kita duduk dalam majlis ilmu itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Sini ya. La yata'allama ahadukum baban minal ilmi aw yu'allimahu khairu min salati 1000 rakaah. Belajar duduk macam ini lebih bagus daripada salat 1000 rakaat. Ada sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa min qiraatil Qur'an aidan?" Macam mana kalau baca Quran? Mana yang bagus dengan belajar? Quran ini perlu kepada ilmu kepada Nabi. Nak baca Quran perlu ilmu. Katanya, wa hal yanfa'ul qiraatul Quran illa bi'ilm? Bergunakah membaca Quran kalau tidak belajar? Kata Nabi ya, belajar seperti ini dalam hadis di sini lebih bagus daripada salat 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita diterima Allah lah ya. Jazakumullah khairan. Jadi kita baca doa khasyah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wala tusallin alaina wala tusallina min bizunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna ya mujibas sailin. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la ila an-nari masirana ya mujibas sailin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.